Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa, kami masih membahas bursa Menteri Generasi Milenial. Mas Arief, apa harapan Mas Arief untuk kaum milenial? Dan sekaligus closing statement dilanjutkan Mas Adi. Ya, saya kira kita masih punya beberapa soal ya di anak-anak muda ini. Jadi kata kuncinya mungkin tentang kesenjangan anak muda. Gitu. Jadi yang kita lihat, pengalaman saya berinteraksi dengan anak-anak muda, kita punya sekitar 25 lah inisiatif kolaborasi dari mereka anak muda yang di masjid dan di beberapa rumah ibadah yang lain sampai mereka yang di lembaga pemasyarakatan gitu. Yeah. Nah, kita melihat memang dari sekian banyak anak-anak muda ini yang banyak di highlight oleh pemerintah dan media mungkin ya, itu cuma anak-anak muda yang mungkin terpapar dengan pendidikan yang baik dan seterusnya, sehingga misalnya ketika wacana yang berkembang tentang startup semua akan mengarah ke sana. Padahal ternyata anak-anak muda yang gandrung terhadap startup itu pertama mereka yang cuma ada di perkotaan dan saya kira nggak nyampe 10% juga nggak nyampe gitu. Nah, jadi yang paling pokok adalah bagaimana siapapun yang akan diamanahkan oleh Pak Jokowi menjadi Menteri Milenial ini, ya mereka yang tentu peduli terhadap kesenjangan antara anak muda ini. Jangan lagi misalnya ada kebijakan-kebijakan yang kemudian sangat menguntungkan mereka anak-anak muda yang di kota, kemudian menelantarkan anak-anak muda yang ada di pedesaan gitu. Karena itu yang bagi saya, pengalaman saya berinteraksi dengan teman-teman itu yang terjadi. Misalnya tentang kesehatan juga. Kita masih punya banyak masalah gitu. Angka pesakitan anak muda semakin bertambah. Kemudian pendidikan anak-anak muda juga yang di pedesaan juga masih banyak tertinggal dan belum lagi misalnya pengangguran terdidik kita yang masih cukup tinggi gitu. Nah, saya kira tugas-tugas inilah yang harus menjadi pekerjaan rumah oleh anak-anak muda ke depan yang sekali lagi diamanahi oleh Pak Jokowi agar 63 juta anak muda ini merasa ada yang menjadi jembatan aspirasi mereka terhadap kebijakan-kebijakan yang ada dan sehingga kebijakan itu sekali lagi tidak hanya menjadikan mereka sebagai objek tapi juga sebagai subjek dari kebijakan itu. Oke, baik. Mas Adi, harapan Mas Adi untuk kaum milenial ke depannya dan sekaligus closing statement? Ya, tak ada pilihan lagi bagi Presiden Jokowi untuk tidak menyertakan anak muda dalam komposisi kementerian ke depan. Pertama sebagai janji politik, yang kedua tentu ini yang disebut Mas Arief sebagai bonus demografi. Ada political representative namanya. Jadi anak muda ini bukan hanya diperjuangkan oleh kaum tua gitu, tapi anak muda harus ada di dalamnya. Anak muda harus engage di dalamnya, melakukan satu manuver-manuver terhadap bidang kementerian tertentu yang spesial. Jadi orang-orang seperti Mas Arief yang kenal lama dengan Jokowi menjadi penting untuk diperhatikan gitu ya, untuk jadi menteri lah. Itu satu hal. Yang kedua, tentu anak muda yang kita inginkan jadi menteri ke depan adalah muda yang memang harus tahan banting. Anak muda yang harus berani dalam tanda kutip berkelahi dengan begitu banyak hambatan-hambatan dinamika di dalamnya. Salah satunya soal birokrasi yang memang cukup lambat gitu. Birokrasi yang tidak terlampau mendukung. Anak muda harus hadir di situ melakukan satu revolusi yang cukup besar. Terutama juga menghadapi kelompok-kelompok politisi yang memang cukup kuat memang pengaruhnya. Kalau mau jujur sih sebenarnya, negara ini gampang kok dikelola gitu, asal ada political will, keinginan dari semua eksponen, ada birokrasi, ada partai politik, dari instansi-instansi yang terkait. Nah, di situ saya kira anak muda memberikan satu warna, satu manuver yang bisa mengaksentuasi dari keseluruhan visi Jokowi yang bukan hanya ingin melanjutkan infrastruktur, tapi membangun kualitas SDM yang tentu terukur, yaitu dengan lahirnya anak-anak muda yang berkualitas, bermartabat, tentu competitiveness, dia bisa bersaing dengan pihak-pihak lain terutama di luar. Maka kemudian anak muda sebagai menteri menjadi suatu hal yang tidak bisa ditawar. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi, terima kasih Pak Arief atas perbincangan hari ini. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda yang satu ini. Tetaplah di Newsroom.